Kembali lagi di Boruto 2 Blue Vortex. Kemarin kita sudah menyelesaikan chapter 19, kini akan melanjutkan di chapter 20. Berisik sekali, apa perlu kupatahkan tulang lehermu agar kau diam? Atau mungkin, kau lebih suka aku melahapmu pelan-pelan sembari kita mengobrol? Tentukan pilihanmu Konohamaru-chan. Matsuri makin mendekatinya. Bukankah tadi kau bilang, hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu, karena kau bisa mengobrol banyak denganku. Kalau kau melahapku, aku akan mati. Kalau itu terjadi, kita tidak akan bisa mengobrol seperti ini lagi, ucap Konohamaru. Hari ini memang menyenangkan, tapi di saat yang sama aku juga merasa takut, rasanya seperti akan kehilangan kewarasanku. Satu hal yang sudah pasti, adalah eksistensimu berbahaya bagiku, kau membuatku gila. Naluriku berkata bahwa aku harus menyingkirkan bahaya untuk melindungi diriku, tapi di sisi lain ada perasaan menginginkanmu, keduanya bercampur, dan memerintahkanku, untuk melahapmu agar kau musnah, ucap Matsuri. Di tempat lain terlihat Ryu menyerang dengan menggunakan gelombang pasir besi yang begitu besar. Mereka semua terkena dengan serangan itu, walaupun Mitsuki sempat menahan pasir itu dengan ular-ularnya. Dilihat dari manapun kakak-kakak sekalian sudah terpojok, gerutu Ryu menatap Sarada dan yang lainnya. Yodo Sarada, kalian berdua larilah, tak usah pedulikan kami, teriak Araya. Jangan bicara yang tidak-tidak, mana mungkin kalian kubiarkan kabur, jawab Ryu. Tapi kalau kupikir-pikir, meski kalian semua aku habisi, sebenarnya sama sekali tidak ada untungnya bagiku, bagaimana kalau begini saja? Aku ingin kalian memberiku info, soal Boruto Otsutsuki maupun kolaboratornya. Atau kalian punya info soal kelemahannya, pokoknya informasi apapun soal mereka, sebagai gantinya, aku tidak keberatan membiarkan kalian semua lolos, ucap Ryu dengan santainya. Jangan tertipu, dia pasti akan tetap membunuh kita, cepat kabur sekarang juga, teriak Mitsuki. Teganya, padahal tadi kan kalian yang berkhianat, tolong jangan samakan aku dengan kalian, ucap Ryu. Sarada beritahu dia, di mana Boruto berada. Kau tahu sesuatu kan? Tanya Yodo melirik Sarada. Kalau begini terus tamatlah kita semua, apa saja boleh, cepat katakan sesuatu, Yodo mendesak Sarada. Kau bodoh ya, kau percaya pada ucapannya, ini sudah pasti perangkap, jawab Sarada. Memangnya ada cara lain, kau mau kita dibunuh olehnya tanpa perlawanan, gerutu Yodo. Maaf tapi aku tidak sudi menyelamatkan diri, dengan mengorbankan temanku, dan lagi aku sama sekali tidak tahu, Sarada menegaskan. Dia ninja pelarian yang diburu desa karena sudah berbuat dosa besar, sebelumnya aku tidak tahu kenapa kau melindunginya, tapi sekarang aku paham alasannya. Meski seluruh dunia menjadi musuhmu, kau tetap ingin berada di pihaknya, dia laki-laki yang membuatmu berpikir seperti itu kan, itu sama seperti arti keberadaan Shinki bagiku, ucap Yodo. Jadi kalian semua mau bagaimana? Kalian semua akan kuhabisi di sini, tanya Ryu. Tunggu Ryu, sayang sekali, tapi kami tidak punya informasi apapun soal Boruto, jawab Sarada. Begitu rupanya, jadi negosiasi kita batal, ucap Ryu. Jangan terburu-buru begitu, sebagai gantinya, bawa aku bersama kalian, pelacakan adalah bidang keahlianku, aku bisa membantu kalian. Tidak masalah kalau aku mulai mengumpulkannya dari sekarang kan? Informasi apapun yang kalian butuhkan pasti akan kudapatkan, sebagai gantinya lepaskan mereka bertiga, ucap Yodo. Terlihat Sarada, Mitsuki dan juga Araya terkejut mendengar ucapan Yodo. Kembali ke Matsuri dan Konohamaru, terlihat Matsuri sudah menambah kekuatannya untuk menghabisi Konohamaru. Namun semakin dia melakukannya air matanya pun terus mengalir membasahi pipinya. Apa ini? Apa yang mengalir keluar dari mataku? Gerutu Matsuri. Matsuri, teriak Konohamaru, aku berdebar-debar, selain itu kenapa, padahal dia hanya memanggil namaku, cairan yang keluar dari mataku ini air mata, gerutu Matsuri dalam pikirannya. Kenapa kau meneteskan air mata? Sebenarnya ini membuatmu sedih kan, di lubuk hatimu yang terdalam kau tidak ingin melahapku, ucap Konohamaru. Air mata? Apa maksudmu? Sebenarnya apa yang sedang terjadi padaku? Tanya Matsuri yang mulai bimbang dengan apa yang dilakukannya. Matsuri, kumohon, maukah kau menggenggam tanganku? Mari kita mulai dari bergandengan tangan. Apa yang disebut dengan hubungan spesial? Ini langkah pertama kau dan aku, ucap Konohamaru dan mulai menyodorkan tangannya untuk dapat menggapai tangan Matsuri. Akhirnya Matsuri pun memegang tangan Konohamaru. Jubah yang tadinya menyekap Konohamaru kini mulai menarik pelan-pelan.
Matsuri terbawa suasana hatinya yang tenang setelah memegang tangan Konohamaru. Melihat kelengahan itulah, Konohamaru dengan cepat menggunakan rasengan menyerang Matsuri. Matsuri pun terkena serangan dari Konohamaru, namun serangan itu tidak begitu fatal, karena Konohamaru ragu untuk melakukannya. Kembali ke pertarungan Sarada Mitsuki melawan Ryu. Ryu langsung menyerang menggunakan pasir besinya dan tepat mengenai Yodo. Yodo terpental jauh dengan luka yang cukup parah. Request ditolak, jangan sok mengaturku bikin kesal saja, gerutu Ryu. Yodo, teriak Sarada dan berlari menghampirinya. Namun Sarada Mitsuki dan Araya kini sudah terlilit pasir besi sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kau terlalu tidak mengerti akan dirimu sendiri, kau tidak paham dengan perasaanmu sendiri. Kau tak tahu apa yang membuatmu ingin jadi kuat, sekarang aku bisa mengerti, aku bisa mendengarnya, kau salah paham, mungkin secara tidak sadar kau mengelabui dirimu sendiri, ucap Yodo yang terbaring di pasir. Apa maksudmu Yodo? Tanya Sarada. Yang aku maksud itu kekuatan yang kau biarkan berkarat, jawab Yodo. Keras kepala, padahal sudah sekarat begitu, supaya tidak semakin menderita lebih baik langsung kuhabisi saja, gerutu Ryu dan mulai mengendalikan Sarada untuk menghabisi Yodo. Aku tidak tahu apa yang menahanmu, tapi kekuatan yang kau miliki itu, tidak harus kau gunakan demi semua orang, kalau demi melindungi seseorang yang berarti bagimu, tidak masalah gunakan saja walau demi satu orang, ucap Yodo dengan sisa-sisa kekuatannya. Baiklah Kak Uchiha langsung saja, teriak Ryu dan langsung mengendalikan Sarada untuk menghabisi Yodo. Namun tiba-tiba pasir yang tadinya membelenggu Sarada sekarang sudah lepas, tidak terkecuali dengan pasir besi yang membelenggu Mitsuki dan Araya. Pasir besi itu mulai berterbangan ke atas dan berkumpul dalam satu titik. Melihat itu Mitsuki terkejut dan menatap ke arah Sarada, dan terlihat kedua mata Sarada sudah berubah, dan itulah kebangkitan Mangekyo Sharingan. Chapter 20 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya.